Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film yang menarik banget nih guys. Judulnya Vampire in Love. Ceritanya tentang seorang vampir yang cinta pertamanya seorang manusia. Waduh, emang bisa ya manusia dan vampir bersama? Menurut kalian ceritanya nanti bakal happy ending atau malah jadi sad ending? By the way, aku juga baru nyeritain film yang sejenis kayak gini. Ceritanya tentang manusia yang jatuh cinta sama hantu. Seru guys filmnya, aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti abis kalian nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya di sebuah kastil di tengah hutan, ada keluarga vampir yang hidup bahagia. Pasangan vampir ini punya seorang anak yang namanya Kira. Beda sama vampir-vampir lainnya, keluarga ini gak pernah minum darah manusia. Mereka minumnya darah hewan. Makanya sebelum bisa ngendaliin diri, Kira yang masih bocil gak dibolehin keluar rumah biar gak hilang kendali. Udah gitu keluarga Kira hidup berbaur sama manusia. Makanya si kakek sampai bikin ramuan khusus supaya mereka bisa menua. Soalnya vampir kan hidup abadi. Kalau nggak pakai ramuan, mereka bakal muda terus, bisa dicurigain sama manusia. Nah, suatu hari Kira yang gabut diam-diam nyelinap keluar. Gak disangka dia ketemu bocil ganteng dan langsung jatuh cinta. Duh, masih bocil udah cinta-cintaan. Karena itu cinta pertamanya, besoknya Kira nyelinap keluar lagi. Ketemu lagi dong nih sama si cowok kemarin, kenalan, namanya Tetsu ternyata. Setelahnya Kira diajakin main ke rumah pohon rahasia. Si Tetsu walau masih bocil ternyata berbakat guys, jago main musik, bahkan udah punya lagu sendiri. Katanya kalau udah dewasa dia mau jadi penyanyi. Suara Tetsu bener-bener merdu, Kira jadi makin bucin. Setelahnya Tetsu juga ngasih petik gitar untuk Kira. Kira ngasih ikat rambutnya. Mereka tukeran barang kesayangan sebagai tanda persahabatan. Lagi romantis gini, Kira si vampir tiba-tiba tergoda mau ngegigit Tetsu. Untung belum sempat kegigit. Tiba-tiba muncul banyak kelelawar tanda bahaya. Di rumah Kira pasti terjadi sesuatu. Bener aja guys, keluarga Kira ternyata diserang vampir jahat. Orang tuanya dihabisi. Untung si kakek selamat dan Kira langsung dibawa pergi jauh. Beberapa tahun kemudian, Kira udah dewasa nih guys. Dia tinggal sama kakek, paman, dan tantenya. Buat nutupin identitas mereka yang vampir, keluarga Kira buka usaha toko roti. Pelanggannya lumayan banyak. Soalnya selain enak, roti buatan mereka lucu-lucu. Gak lupa setiap tahun keluarga Kira minum ramuan khusus supaya bisa menua kayak manusia. Nah, karena usia Kira udah mau 20 tahun, tantenya Kira mulai nyari banyak cowok buat dia jodohin. Si Kiranya masih belum bisa move on dong sama Tetsu, cinta pertamanya waktu masih bocil. Setiap hari sehabis nganter roti, Kira selalu nyariin Tetsu ke setiap cafe yang ada live musiknya. Soalnya dulu kan Tetsu pengen jadi penyanyi. Kali aja dia bisa ketemu Tetsu yang lagi tampil. Sayangnya udah bertahun-tahun mereka masih belum ketemu. Satu-satunya harapan cuma petik gitar yang sampai Kira jadiin kalung. Malam itu sebelum pulang, Kira ketemu satu cewek yang namanya Miki yang lagi galau karena putus cinta. Daripada galau, Kira ngajak Miki buat kerja di toko rotinya biar sibuk dan gak galau. Dan setelahnya mereka berdua jadi bestie. Suatu hari Kira mimpiin kematian orang tuanya dulu. Ngeliat Kira lagi mimpi buruk, si Miki ngebangunin kan.
Kira yang kaget jadi nunjukin sisi vampirnya dan Miki jadi tahu. Karena udah nanggung, ya udah sekalian aja Kira juga nyeritain tentang keluarganya. Si kakek ternyata dulunya manusia guys, tapi digigit sama nenek Kira yang vampir, jadi vampir juga deh. Uniknya setiap vampir ternyata punya kemampuan spesial yang beda-beda. Si kakek bisa teleportasi kemana aja, sementara Kira punya kemampuan bisa ngehapus ingatan. Sebenarnya Kira udah siap-siap mau ngehapus ingatan Miki. Gak disangka Mikinya ternyata gak takut sama Kira. Dia malah seneng banget punya sahabat vampir. Semua mitos tentang vampir ditanyain. Di zaman modern, ternyata vampir tidurnya udah gak pakai peti guys, pakai kasur biar empuk. Bahkan berkat ramuan penemuan si kakek, tubuh mereka jadi kayak manusia, gak takut matahari. Kira dan keluarganya tapi masih tetap punya kelemahan vampir. Mereka takut sama bawang putih, nyawanya bisa terancam. Kira seneng banget sekarang punya bestie yang baik, yang gak takut walau dia vampir. Kalian punya bestie yang baik juga gak guys? Coba tulis namanya di komen. Lanjut ya, seperti biasa Kira dan Miki ngebuat roti bareng. Hari itu mereka lumayan sibuk, soalnya bentar lagi bakal ada festival besar. Kira ngadain lomba nyanyi. Modus lah, siapa tahu Tetsu cinta pertamanya bakal muncul di lomba itu kan. Lagi asik kerja, tiba-tiba muncul seorang cowok yang nawarin produk skincare. Awalnya Kira nggak peduli, sampai pas cowok itu nunduk, Kira sadar aroma tubuhnya persis kayak Tetsu. Gak pakai mikir, Kira langsung ngasih info lomba dan ngajakin cowok itu buat ikutan. Dia yakin itu Tetsu. Kalau dia ikut lomba, Kira janji bakal ngeborong produk skincare yang dia jual deh. Kira bingung sih, kok Tetsu jadi jualan skincare? Bukannya dulu pengen jadi penyanyi? Mood Kira tapi jadi bagus banget, roti buatannya jadi makin lucu. Kira tapi kepikiran, Tetsu bakal inget gak ya sama dia? Malamnya pas abis nganter roti, dua cewek ini ketemu mantannya Miki. Jahat banget, mantan Miki ternyata sering ngejelek-jelekin Miki di belakang. Karena ikut kesel, Kira nyerang cowok itu sampai babak belur, sampai kolor beruangnya kelihatan. Kira gak terima sahabatnya disakitin. Walau kekuatannya gak sebesar Kira, Miki juga ikutan nyerang mantannya. Kesel banget dah. Sejak itu Miki yang awalnya galau sekarang udah berhasil move on. Singkat cerita, hari festival akhirnya tiba. Satu persatu peserta lomba nyanyi mulai tampil. Sayangnya sampai peserta terakhir Tetsu masih belum tampil. Sebenarnya Tetsu udah datang dari tadi, tapi nggak berani tampil soalnya udah lama nggak main musik. Untung Kira akhirnya ngeliat dan si Tetsu langsung ditarik ke atas panggung. Awalnya Tetsu tampil grogi banget, tapi Kira berusaha nyemangatin. Sampai akhirnya Tetsu bisa pede bernyanyi dengan bagus. Dan di situ Tetsu akhirnya keinget sama versi bocil Kira. Suara Tetsu yang merdu dapat banyak tepuk tangan dari penonton. Dia berhasil dapat juara 1, bahkan dapat banyak tawaran jadi penyanyi dari perusahaan terkenal. Setelahnya Tetsu langsung nyamperin Kira yang masih pakai kalung dari petik gitarnya. Si Tetsu juga ternyata masih nggak ngelupain Kira. Ikat rambut bintang Kira dijadiin gelang yang selalu dia pakai. Setelahnya kehidupan Tetsu membaik. Dia bisa ngewujudin mimpinya jadi penyanyi. Setelah bertahun-tahun nunggu, dia dan Kira akhirnya bisa bersama lagi. Hari itu mereka berdua mau pergi ngedate. Nah, karena penampilan Tetsu rada cupu, Kira ngajakin Tetsu makeover biar glow up. Jadi cakep banget guys. Udah seneng seharian, di malam hari lagi-lagi Kira tergoda sama darah Tetsu. Ya, walau akhirnya bisa nahan, Kira tetap kepikiran dan ngerasa bersalah. Apalagi tantenya terus-terusan bilang kalau mereka mau bersama ya Tetsu harus digigit biar jadi vampir. Emangnya Tetsu mau? Lanjut ya guys, karena udah resmi pacaran, Kira dan Tetsu jadi sering ketemuan. Kali ini mereka berdua ngedate-nya di rumah Tetsu. Pas lagi lihat-lihat, Kira kaget banget ngeliat buku tentang vampir di rumah Tetsu. Di situ Tetsu cerita dia penasaran sama vampir karena dulu ayahnya meninggal dihabisi vampir. Vampir jahat yang sama guys, kayak yang menghabisi keluarga Kira. Setelahnya Tetsu harus berjuang hidup sendiri. Makanya dia jadi gak pernah main alat musik karena harus kerja. Abis cerita, Tetsu nyiapin Kira makanan buatannya.
Kok pas nyobain, kiranya tiba-tiba sesak nafas. Yang dimasak Tetsu ternyata nasi goreng bawang guys. Kira yang vampir langsung pingsan lah makan bawang. Si Tetsu tapi masih belum sadar kalau Kira ini vampir. Setelahnya Kira jadi makin galau. Bisa nggak ya dia dan Tetsu tetap bersama? Kalau harus ngubah Tetsu jadi vampir, Kira nggak tega, apalagi Tetsu punya dendam kan sama vampir. Udah gitu gara-gara minum ramuan penuaan, si kakek jadi kena penyakit pikun. Dia hampir nyerang manusia. Walau ingatan calon korbannya berhasil dihapus, tetap aja suatu hari bisa ajak kejadian lagi. Di sisi lain, Miki yang lagi asik gambar tiba-tiba aja disamperin nih sama pria ganteng. Dan ya sesuai prediksi, si Miki langsung jatuh cinta. Sayangnya pria ganteng itu ternyata vampir yang mau dijodohin sama Kira. Duh, Miki langsung sakit hati lagi. Sebenarnya Kira udah nolak perjodohan itu, tapi si vampir ganteng masih aja nekat. Waktu si Kira lagi ngedate bareng Tetsu, dia sengaja ngirim banyak kelelawar supaya identitas vampir Kira kebongkar. Sedihnya Tetsu kelihatan takut dan kecewa. Kira ngerasa nggak enak. Di rumah Tetsu juga baca buku vampirnya. Dia jadi tahu kalau dari ciri-cirinya ya Kira beneran vampir. Kira yang sedih mau pisah aja deh sama Tetsu. Petik gitar yang selama ini dijadiin kalung dikembaliin. Dia mau ngelupain Tetsu. Di sisi lain, si vampir ganteng ternyata suruhan si vampir jahat. Dia datang ke situ sebenarnya nyusun rencana buat nyulik Kira. Miki juga kena gigit. Di saat bersamaan, Tetsu yang galau terus-terusan ngeliat bayangan Kira. Mau gimana pun tetap aja Tetsu nggak bisa ngelupain Kira. Lagian nggak semua vampir jahat kan. Tetsu sadar dia udah bener-bener cinta sama Kira yang vampir. Langsung aja Tetsu lari ke rumah Kira buat minta maaf. Sayangnya Kira udah diculik kan. Si kakek langsung ngajakin Tetsu buat nyelamatin Kira. Sementara ini Kiranya baru tersadar. Dan di situ si vampir jahat akhirnya cerita. Jadi ratusan tahun lalu, nenek Kira dan si vampir jahat ternyata pasangan. Gara-gara kehadiran si kakek, nenek Kira jadi ninggalin dia. Makanya si vampir jahat jadi dendam banget sama keluarga mereka. Udah gitu, karena Kira ini mirip banget sama si nenek, si vampir jahat jadi terobsesi lagi mau nikahin Kira. Untung berkat kemampuan teleportasi, si kakek, tantenya Kira, dan Tetsu berhasil sampai di situ tepat waktu buat nyelamatin Kira. Langsung aja si Tetsu mau ngebawa Kira kabur. Dikejar sama si vampir jahat. Padahal Tetsu udah mau nyerang pakai pisau perak, tapi tetap aja kekuatannya lemah lah, nggak bisa ngalahin vampir. Kira akhirnya terpaksa bilang dia mau nikah sama si vampir jahat asalkan Tetsu dibiarin selamat. Ternyata itu cuma jebakan. Kira berhasil dong nih ngalahin si vampir jahat pakai pisau peraknya. Setelahnya bukan cuma keluarga Kira yang bahagia, si vampir ganteng yang selama ini disuruh-suruh akhirnya bisa bebas juga. Dan jadinya dia malah nikah sama Miki yang waktu itu dia gigit dong. Untung sama-sama cinta. Sayangnya nasibnya beda guys sama Kira dan Tetsu. Padahal Tetsu udah pengen diubah jadi vampir, tapi Kiranya nggak tega. Karena dulu ayahnya Tetsu kan meninggal gara-gara vampir. Kira nggak mungkin lah ngubah Tetsu jadi vampir juga. Diam-diam Kira malah ngehapus ingatan Tetsu dan berusaha move on. Sampai 1 tahun kemudian Tetsu udah jadi penyanyi yang sukses banget. Kebetulan hari itu dia ngadain konser di kota Kira. Karena nggak tega ngeliat Kira yang masih sering galau, si tante dan paman akhirnya bikin rencana. Kira disuruh nganter roti ke tempat konser Tetsu. Pas banget Tetsu yang tampil lagi ngejelasin makna lagu yang dia buat. Katanya setiap malam Tetsu sering mimpiin wanita tapi nggak tahu siapa. Mimpinya terasa nyata banget. Dan walau cuma mimpi, katanya Tetsu cinta banget sama wanita itu. Pas banget Tetsu ngeliat Kira kan di ruangan itu. Dia akhirnya sadar kalau Kira ini ya wanita yang selalu muncul di mimpinya. Kira kabur tapi Tetsu ngejar dan ngungkapin rasa cintanya yang ternyata gak bisa hilang walaupun ingatannya terhapus. Di akhir kita bisa lihat Tetsu dan Kira akhirnya happy ending guys. Tetsu jadi vampir, bahkan punya bayi vampir lucu nih, anaknya sama Kira. Dan itu tadi ceritanya guys. Menurut kalian
vampir beneran ada atau cuma dongeng doang? Ya, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.